Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita rindukan Dia menjamah setiap kita pada sore hari ini. Percayalah setiap orang yang sungguh-sungguh datang mencari Dia, rindu akan kehadirannya, pasti akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan setiap kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau melihat hati kami saat ini. Kami rindu mengalami lawatan-Mu ya Bapa. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu pasti membawa kehidupan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Membawa damai sejahtera, membawa sukacita yang sejati yang tidak akan kami dapatkan dari tempat yang lain. Kami percaya ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau siap melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadapan-Mu ya Bapa dan menjadi dupa yang harum di penciuman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya saat Kau bertahta ya Tuhan, maka setiap sakit penyakit pasti dilalukan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, semua sama-sama katakan. Amin. Mari kita Haleluya. memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab ketika Tuhan hadir di tengah kita, maka kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yeah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Lebih semangat lagi. Tuhan Allah kita bertata Atas pujian, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, oh, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. katakan ada kuasa. Ada kuasa, haleluya.
Kami percaya bersama denganmu. Kami akan menuju satu kemuliaan. Menuju kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Katakan tak pernah ku-ragu. Tak pernah ku-ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Tak pernah ku-ragu akan kesetiamu. Tak pernah ku-ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Yes my Jesus, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Hati kami tak ragu akan Engkau saat ini. Come on. Tak pernah ku-ragu akan kesetiaanmu. Kau yang memegang hidup kami Pegang hidupku sepenuh jiwaku. Haleluya. Ku yakin dan percaya Kau yang menuntun langkah kami. langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan selamanya. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari naikkan dengan percaya bahwa saat kita menyebut nama Yesus, ada kuasa yang akan dinyatakan. Haleluya. Namanya berkuasa. Haleluya. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang berkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
batu keselamatanku. Oh, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Sebab Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Sebab Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, perkasa, ya Bapa yang kekal. Dunia gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, amin, di surga. Kau yang termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia, yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan lebih lagi saat ini. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan saja kita boleh merasakan sukacita dan kedamaian. Begitu indah saat kita berada di dalam hadirat-Nya. Mari kita rindukan hadirat-Nya lebih lagi. Membawa kita masuk lebih dalam. Merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Oh, saat indah berhadapan dengan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Saat indah
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa hidup kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, penuhiku, dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, katakan, saat indah kami berhadapan denganmu, berhadapan denganmu, memandang Engkau, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa hidup kami Tuhan, bawa daku ke dalam hadirat-Mu,
erat dalam pelukanmu, agar kami menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami, ku rindu selalu di dalam bait-Mu, dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Mari penuhi kami lebih lagi ya Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sekali lagi rindukan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Rindukan hadirat-Nya lebih lagi. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa. Mari penuhi kami, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih dan anugerah-Mu, anugerah.
Mari katakan kerinduanmu kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Oh, aku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih dan anugerah, menikmati kasih, oh anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Oh, biarlah hadirat-Mu memenuhi hati setiap kami. Biarlah kehadiran-Mu melingkupi kehidupan kami saat ini. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus jamah kami lebih lagi. Oh, kami rindu Engkau ya Tuhan. Irabarabaya syarararararara. Kami boleh mengalami jamahan-Mu. Terima kasih Bapa. Irabarabaya syarabarabarabaya syararararara. Oh Jesus, Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Saya membaca sebuah artikel di dalam Yesaya 49 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dan artikel itu menyebutkan bahwa ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib dan kedua tangannya dipaku, di situ dia mengatakan bahwa lewat tanganku yang terpaku itu, aku telah melukiskan namamu di situ. Bahwa di telapak tangan Tuhan tertulis nama kita. Dan di dalam genggaman Tuhan kita serahkan seluruh hidup kita. Biarlah pada sore hari ini kita tidak usah pernah takut, kita tidak usah pernah gentar. Sebab di tengah badai hidup pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dikatakan bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Mari kita pujikan pujian Tuhan di hidupku dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu.
yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. di atas gunung batu, Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. biarlah kita sungguh bangga. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, Yang tidak pernah sekalipun yang meninggalkan tak kita. pernah meninggalkanku. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Yes, my Jesus. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Yes, my Jesus. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Yes, di dalam badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sudahkah kita menyatakan Tuhan dalam hidup kita melalui ucapan dan perbuatan kita? Sudahkah kita menyatakan Tuhan di hidup kita dan kita menyembah Dia di setiap waktu? Ketika Dia terpaku di atas kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Dan ingat bahwa nama kita tertulis di tangannya.
Biarlah kita bangga memiliki Bapa seperti Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang kita meninggalkan Dia. Biarlah di setiap ucapan kita, di setiap perbuatan kita, kita menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sembah Dia. Rencanakan kehidupan kami jauh melebihi apa yang bisa kami bayangkan. Birabarabaya syara la 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 la. Oh rabaya syara la 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 la. Haleluya. Oh Jesus. Birabarabaya syara barabaya se. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, Jesus. Haleluya, Jesus. Irabana karabaya syara karabata karabaya syara bara 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 bara. Syara la 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 la. Syara la 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 bara bara syara la la. Syara la 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 la. Syara la 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 bara 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 syara la 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 la. Syara bara 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 syara la 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 la. Haleluya Jesus, terima kasih. Oh, Irabaya syara bara la. Irabara baya syara. Haleluya Jesus. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Saya serahkan kepada hamba. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di
selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapa, kami rindu sungguh-sungguh dapat menyembah Engkau, dapat menyatakan Engkau lewat kehidupan kami. Lagu ini adalah doa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarkan Engkau menjamah kami, membimbing kami, supaya pujian ini boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Kami rindu bertumbuh menjadi seperti yang Kau mau. Kami rindu bertumbuh cocok dengan firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu biarkan Engkau akan membimbing kami, mengarahkan kehidupan kami menjadi seperti yang Kau mau. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami mau membuka pendengaran rohani kami untuk Engkau ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Malam hari ini kita mari belajar bersama-sama dari kehidupan seorang Samaria yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Perempuan Samaria ini dijumpai Yesus, dan ketika Yesus ada di dalam keadaan yang lelah, tetapi di dalam keadaan yang lelah tidak membuat Yesus kehilangan semangat untuk membimbing wanita ini menjadi penyembah-penyembah Allah. Nah, kita lihat ya saudara, bagaimana Yesus menuntun wanita ini dari penyembah secara lahir, dituntun oleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan ketika Yesus membimbing perempuan Samaria ini supaya dia menjadi penyembah-penyembah yang benar, hidupnya tidak pernah sama lagi. Hidupnya menjadi indah, hidupnya menjadi luar biasa dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya bukan hanya perempuan Samaria yang rindu dituntun oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, tetapi saya percaya Tuhan juga rindu membimbing kehidupan kita jadi penyembah-penyembah yang biasa atau penyembah-penyembah secara lahir menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Kita tidak akan bisa baca seluruh ayat-ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Saudara nanti baca sendiri ayat-ayat ini ya saudara. Tetapi saya mau cuplik beberapa ayat untuk menggambarkan kehidupan perempuan Samaria ini. Kalau kita melihat ya, perempuan Samaria ini adalah seorang yang bukan sama sekali tidak berdoa atau menyembah Allah. Karena di dalam ayat yang ke-20 kita lihat, dia adalah keturunan Samaria dan orang-orang Samaria itu beribadah di sebuah gunung yaitu bernama Gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Israel menyembah Allah di Yerusalem. Ada dua tempat yang berbeda. Jadi perempuan Samaria ini karena dia adalah seorang Samaria beribadah di sebuah tempat ibadah yang dibangun di sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Dia penyembah. Tetapi kita lihat ya saudara, meskipun dia adalah orang yang menyembah, coba kita lihat ya saudara. Di dalam ayat yang ke-17 dan 18, kita melihat kehidupan wanita ini meskipun dia menyembah Allah di Gunung Gerizim. Lihat kita baca, aku tidak punya suami, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Ayat yang ke-8, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Coba ya saudara,
Ini sebuah ironi kehidupan. Ada orang yang menyembah Allah, tetapi dia bersuami 6 orang. Orang menyembah Allah, tapi kehidupannya tidak terlalu baik. Bahkan kalau sudah membaca ayat-ayat ini, dia mengambil air di waktu orang-orang tidak mengambil air. Supaya tidak ketemu orang, mungkin karena malu. Nah, kita lihat ya saudara. Padahal penyembahan yang Allah mau di dalam kehidupan kita, itu bukan sebuah tugas yang berbeda dengan kehidupan. Penyembahan yang Allah mau di dalam kehidupan kita adalah penyembahan sebagai sebuah kehidupan 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan. Jadi saudara, kita tidak bisa memisahkan, oh aku menyembah Allah, aku beribadah kepada Allah dalam gereja. Tetapi aku juga melakukan hal-hal yang lain. Aku mencari kesenangan-kesenangan bagi diriku sendiri. Tidak begitu. Ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, kita melihat Allah rindu penyembahan kita ditujukan kepada Allah yang benar. Allah yang juga sanggup memuaskan kehidupan kita. Jadi begini, kita akan menyembah yang dapat memuaskan kehidupan kita. Dan sekali lagi, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa memuaskan kehidupan kita selain Yesus. Karena Yesus, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum dari air yang akan aku berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus. Malah dari dalam kehidupanmu akan memancar aliran-aliran air kehidupan. Jadi saudara, Yesus ini mau mengajak wanita ini, kamu jangan hanya berbicara mengenai tempat beribadah, tempat menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Tapi mari menyembah Tuhan dengan benar dimanapun kamu berada. Dan saat engkau menyembah dengan benar, engkau akan beroleh kepuasan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya mengatakan, penyembahan adalah sumber kepuasan di dalam kehidupan kita. Kalau penyembahan kita benar, penyembahan yang benar dimulai dengan penyembahan mengenal siapa Allah kita. Mengenal apa yang Allah bisa berikan kepada kehidupan kita. Coba lihat di dalam ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Tuhan, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Ya, saya lihat ya, Yesus berkata, ini terjemahan yang lebih mudah dibaca, berkata begini, seandainya ibu tahu hadiah apa yang Allah hendak berikan kepada ibu, dan seandainya ibu tahu siapa saya ini yang sedang meminta minum dari ibu, pastilah ibu akan lebih dahulu meminta air hidup dari saya, dan saya bersedia memberikan kepada ibu. Coba saudara, mari kita mengenal Allah. Tiap-tiap kali kita datang kepadanya, tiap-tiap kali kita beribadah kepadanya. Apakah sudah percaya tiap-tiap kali Allah mengundang kehidupan kita, kita mesti mengerti ada hadiah yang rindu dia berikan kepada kehidupan kita. Ada sesuatu yang dia ingin lepaskan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengenal siapa dia. Jadi Tuhan mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya, menyembah dia dimanapun kita berada. Bukan supaya bagaimana, tetapi supaya kita beroleh kepuasan ketika kita menyembah Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mendorong saudara yang datang di dalam worship at home setiap hari. Firman Tuhan berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita beriman di dalam worship at home, bahwa Allah punya pemberian-pemberian yang luar biasa, harapkan yang besar daripada Allah. Bahkan saya mau berkata kepada saudara, Allah memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita harapkan. Amin. Ketika Yosafat bersama-sama dengan pasukannya takut menghadapi pasukan yang menyerang kehidupannya, Allah berkata, jangan takut, aku akan berperang.
Dan mereka mulai memuji-muji Tuhan. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Ketika mereka mulai memuji-muji Tuhan, Allah bekerja, mereka berkemenangan. 3 hari mereka menjara, tidak selesai. Dan dikatakan oleh ayat itu, yang ketinggalan yang tidak bisa dibawa lebih banyak daripada yang bisa dibawa. Artinya Allah memberikan kemenangan besar di dalam kehidupannya. Kapan? Ketika mereka mulai memuji Tuhan dengan iman. Oleh sebab itu saudara, tiap-tiap kali datang dalam acara worship at home ini, harapkan Allah itu menjamah kehidupan kita. Harapkan Allah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati Dia dalam acara ini. Sekali lagi saya selalu mengulang kata-kata ini. Allah belum akan dimuliakan ketika saudara belum dipuaskan. Dan kita belum dipuaskan ketika kita datang tidak dengan iman. Iman itu berharap sesuatu. Dan iman itu bukan hanya berharap. Karena iman itu pengharapan yang pasti. Keyakinan meskipun tidak melihat. Oleh sebab itu saudara, mari kita tiap-tiap kali datang dengan iman. Iman itu apa? Berharap, percaya kepada Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kembali kepada ayat itu tadi ya saudara. Akhirnya wanita ini dibimbing oleh Tuhan. Dia mulai mengerti siapa Tuhan. Dia mulai menyembah Tuhan. Dan kalau saudara melihat ya saudara, perubahan itu terjadi di dalam kehidupannya. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-28. Tadinya wanita ini kan mau cari air untuk dia bawa pulang minum. Tapi ketika dia mengenal siapa Yesus, berjumpa dengan Yesus, yang jasmani, kebutuhan secara jasmani sudah tidak terlalu penting lagi bagi dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana. Coba, tadi kita lihat ya, wanita ini tadinya merasa hidupnya kotor karena sudah bersuami sampai 6 kali kawin cerai. Dia datang ke sumur itu tidak kepengen ketemu orang-orang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, sekali lagi ya, perjumpaan dengan Yesus, Yesus yang berkata, ayo datang kepadaku, aku akan memberikan minum, aku akan memberikan air kehidupan yang akan memancar dalam kehidupanmu. Ini betul-betul air itu memancar dalam kehidupannya. Orang yang tadinya takut ketemu orang yang tadinya malu bertemu orang, sekarang tinggalkan tempatnya, pergi ke kota, dan dia bercerita mengenai Yesus. Sekali lagi ya, kesaksiannya mengenai Yesus kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29, bukan kesaksian yang baik sebetulnya. Dia berkata kepada mereka, itu loh ada orang yang bisa tahu semua dosa-dosaku. Mungkinkah dia Mesias? Mungkinkah dia Kristus? Mungkinkah dia anak Allah yang diutus untuk menjadi juru selamat? Dan kalau kita melihat saudara, lewat perkataan wanita itu, di dalam ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena apa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Oleh sebab itu ya saudara, Allah mengundang kita dalam acara worship at home. Sekali lagi, untuk Allah itu hadir di dalam kehidupanmu, sehingga kehidupanmu akan penuh dengan banyak kesaksian. Dan ketika engkau mengalami Tuhan, engkau akan bercerita kepada banyak orang bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Dan lewat kesaksian kita, kota kita akan diselamatkan. Halo? Oleh sebab itu saya mengharap saudara, mendorong saudara supaya jangan jemu-jemu setorkan kesaksian. Kesaksian tidak harus panjang, karena wanita ini hanya satu kalimat. Ini loh, Yesus itu luar biasa ya. Dia bisa tahu dosa-dosaku. Satu kalimat bisa membawa satu kota datang kepada Yesus. Luar biasa ya. Jadi saudara, saya berharap nanti saudara dalam acara ini nanti akan disetelkan kesaksian anak yang mungkin baru 3-4 tahun. Anak umur 3-4 tahun saja bisa bersaksi. Saya berharap ini membuat kita terdorong juga untuk bersaksi. Karena sekali lagi ayat ini berkata,
Banyak orang Samaria menjadi percaya karena kesaksian. Amin. Kalau saudara mau melihat kota ini diselamatkan, kota ini dimenangkan, kota ini percaya kepada Yesus, mari saksikan Yesus. Bagaimana kita bisa menyaksikan Yesus? Sembahlah Yesus. Engkau perlu tahu bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah pemuas kehidupan kita. Oleh sebab itu layak kita menyembah Dia. Dan wanita ini luar biasa, saudara. Akhirnya dari orang yang kurang baik di dalam masyarakat, dia datang berjumpa dengan Yesus, dia mengerti menyembah Yesus, bahwa menyembah Yesus bukan di tempat, tetapi menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Yesus itu adalah menyembah yang dapat memuaskan kehidupannya. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa dan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Tadi kita naikkan pujian, kita rindu menyatakan Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara, kalau nama saudara di telapak tangan Yesus itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus itu juga terukir namanya di hatimu? Kalau di telapak tangan Yesus ada nama saudara, sekali lagi sudah pasti. Tidak usah dinyanyikan, sudah pasti. Tapi adakah nama Yesus itu terukir di dalam kehidupanmu? Sehingga ketika kau ketemu dengan orang seperti perempuan ini. Perempuan ini tadinya mau ambil air minum untuk kebutuhan kehidupannya. Tetapi sekali ketika dia menyembah Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia lupa untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Dan dia mulai ingat akan orang-orang lain sehingga dia bercerita mengenai Yesus. Halo? Apakah mulut kita ini penuh dengan cerita-cerita untuk bercerita kepada orang tentang Yesus? Dan kalau itu betul, maka pujian ini cocok. Kita menyatakan Yesus kepada orang lain lewat kesaksian kehidupan kita. Sekali lagi ya saudara, mari. Saya tiap pagi berdoa kepada Tuhan, begini doa saya. Tuhan, aku juga sadar bahwa Tuhan itu tidak terima semua persembahan penyembahan. Tidak semua penyembahan itu hanya penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya penyembahan di dalam roh dan kebenaran yang Tuhan mau. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan membimbing saya, menuntun saya untuk menjadi penyembah-penyembah yang Dia cari. Mari saudara, kita bukan hanya sibuk dalam rutinitas. Kita bukan hanya mengerti, oh menyembah Tuhan itu lewat pujian, lewat lagu. Tidak. Menyembah Tuhan itu lewat kehidupan. Orang yang kita percaya, pribadi yang kita percaya sanggup memuaskan kehidupan kita. Itulah yang kita sembah. Jadi sekali lagi, saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan kita belajar menyembah Dia dan menjadi saksi yang luar biasa bagi banyak orang. Mari kita datang berdoa. Mari kita naikkan refren lagu ini. Kunyatakan Engkau, kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, haleluya, Tuhan yang selalu bersama di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, haleluya, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. haleluya. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di
setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap nafasku. Satu kali Tuhan berbicara kepada saya di dalam penyembahan saya kepada Tuhan. Tuhan berkata begini, Steve, penyembahan itu tidak dimulai pada waktu kamu menyanyi. Penyembahan itu dimulai ketika hatimu berkata, siapa aku ini sebenarnya bagi Engkau. Kemudian saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarkan Engkau menjadi harta yang aku rindukan, yang aku cari di dalam kehidupanku. Sekali lagi, yang kita sembah itu harus yang paling kita rindukan, yang paling kita cari di dalam kehidupan kita. Itu berbicara mengenai kerinduan. Itu bukan berbicara mengenai pujian, tapi sebuah kerinduan hati kita. Biarkan pujian ini sungguh-sungguh jadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Kita rindu Yesus mengalir dalam kehidupan kita, lewat seluruh kehidupan kita. Dan biarkan Tuhan akan membimbing kita dari penyembah secara lahir jadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran seperti yang Dia cari, seperti perempuan ini. Bapa, kami berdoa biarkan Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, membimbing kami dari penyembah-penyembah secara lahir menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Roh Kudus-Mu akan mengajar. Roh Kudus-Mu akan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman, sehingga semakin hari kami boleh semakin menjadi penyembah-penyembah yang Kau cari. Dan kami percaya saat kami menyembah Engkau, kami akan menjadi orang yang paling diberkati dan menjadi orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan melihat kota kami akan penuh dengan kesaksian mengenai Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami saat kami menyembah Engkau, ya Bapa. Dan kami percaya saat kami menyembah Engkau, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Seperti seorang ibu yang menyembah Engkau, anaknya yang kerasukan mengalami kesembuhan. Seperti seorang kusta menyembah Engkau, kustanya disembuhkan. Seperti seorang bapak yang anaknya baru meninggal menyembah Engkau, anaknya mengalami kesembuhan. Kami percaya dalam penyembahan, kuasa-Mu dilepaskan. Biarkan kami belajar tiap-tiap hari di sini, melihat kuasa-Mu menjamah, memulihkan, bahkan mengalir lebih daripada tembok-tembok gereja ini, menjamah kehidupan kami dan keluarga kami, ya Bapa. Terima kasih, nyatakanlah Engkau di tengah-tengah kami. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya, perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya menunggu kesaksian-kesaksian saudara. Biarkan kota ini diselamatkan lewat perkataan kesaksian-kesaksian kita. Tuhan Yesus memberkati.